terakhir untuk MSC at EWC 2025. Pertarungan antar dua saudara nih, region mana yang akan dibuktikan nih? Onyx Philippines kah atau Onyx ID? Yap, tapi ada penggunaan Fanny nih ya, boleh lagi. Boleh lagi ya? Fanny lagi. Ya, tadi udah dibahas juga di panel, Fanny ini memiliki win rate yang cukup rendah. Ya. Satu-satunya kayaknya menang tadi di King Kong Dari ya. King Kong kemarin kan. Apakah akan kembali dipatahkan? Karena ngeliat dari Onyx Philippines mereka punya draft yang cukup solid ya pastinya untuk bisa memberikan sisi power. Dan Kirk versus Lutfi nih, dan Kairi. Oke, Kairi kayaknya abis nyolong tuh. Masih kabur ya, dia Ya. habis. Oh, Little Wonder ternyata nggak berhasil juga untuk diambil. Jadi ada sedikit keuntungan juga untuk Onyx Philippines. 1v1 situation dari bottom lane. Kalau kita intip di minimapnya juga ada tekanan nih. Kelra, the gold standard itself. Yap. Jadi deh, dengan adanya perubahan dari mungkin dari keseluruhan gameplay yang ada dari Land of Dawn itu sendiri, coba lihat Fanny. Sekarang biasanya kan dari entah orange, purple buff dulu atau purple buff orange. Sekarang kayak purple buff, lalu pergi dulu tuh melancong kemana tuh. Oke, ada pertempuran. Dan sekarang Keyboy apa yang terjadi? Keyboy yang menjadi korban yang Ya itu pertama. dia, continue CC yang diberikan oleh Onyx Philippines ngebuat dari Keyboy sulit untuk bergerak. Yang tadi aku pikir Gatotnya bakal ada di Rom untuk bisa makan-makan trap-trapnya juga. Dan ini adalah satu hero power yang dari kemarin kita lihat di respect ban atau bahkan di deny pick sama SRG. Selenanya Super Prince. Yap. Cuman untuk sekarang dengan terbukanya satu hero tersebut ya, udah. Makanya biasanya kan habitnya kalau misalkan hero-nya Super Prince diambilnya di dua bawah kan. Tapi karena Selenanya open jadi diambil dari setup. Oke. Gagal tadi seperti itu bisa mendapatkan karakter tersebut, namun sekarang Luffy nyaman terjebak serial Lutfi dikeroyok habis-habisan. Gak bisa bergerak sama sekali. Even Revitalize yang udah di pop up juga gak ngebuat dirinya bertahan jauh lebih lama. Yap, Pressure-nya gila banget sih. Ini dari Onyx Philippines mereka udah berhasil untuk bisa memberikan tekanan untuk Onyx ID. Kena Rapture juga yang dipegang sama Super Prince. 2 poin kill di awal. Ini sangat-sangat ngedongkrak gimana caranya Onyx Philippines bisa memegang kendali atas game ini. Yap, 1400 ya. Itu udah terlihat perbedaan di angka networknya. Sementara sekarang Lutfi di atas sendirian lagi. Tapi masih ada pergerakan yang dimiliki oleh beberapa pemain Onyx Philippines. Ya, kalau bicara tentang split push power juga masalahnya di sini ada jawaban dari Onyx Philippines ya, dengan membawakan Cloud lagi untuk Kelra. Walaupun chance dari Onyx ID ada 2. Tapi masalahnya 2 juga ini akhirnya ngebuat dilema siapa yang nantinya bakal dikirim untuk bisa menjalankan lane jauh. Dan kita lihat Onyx Philippines yang sudah bermain cukup lebih hati-hati untuk saat ini. Nggak terlalu barbar, tapi ya sekalinya dapetin pick off on point. Oke, itu dia di bawah Kelra tadi terlihat ya. Ada satu Blazing Blade yang memang sudah dikeluarkan. Dia bisa pergi lagi dan King Kong dengan baksianya. Aman banget, aman, tentram jaya pokoknya melakukan farmingan. Aman aja, enak banget. Rivernya udah dipegang sama Onyx Philippines. Onyx ID, Keyboy-nya juga nggak bisa nge-screening balik. Karena terlalu banyak sisi. Sekalinya Keyboy nge-show, pastinya ini jalannya bertigaan, lihat. Ya. Langsung pastinya kena panis. Dan Keyboy posisinya sangat-sangat tertekan. Dan juga nggak banyak angle-angle yang bisa diambil. Oke, sementara sekarang dilempar. Serem ya? Serem banget. Ngilu-ngilu sih pasti. Tapi ya memang cukup tenang ya. Dan terutama karena kita tahu kemarin juga Onyx Philippines sempat ada di Indo. Udah pasti mereka mengetahui habit satu sama lain. Ya. Oke, sementara sekarang Xavier di bagian bawah masih cukup santai juga. 1v1 situation, tapi tempat yang berbeda. Turtle ditarik sedikit karena dari Onyx ID. Sans sudah mulai maju. Ada Keyboy tepat berada di belakang. Sementara Kairi akankah bersiap take off di area belakang. Namun sekarang ada Tsunami Slap dari Lautri. Kalau begitu ada pertempuran terjadi. Dan Tsunami Slap juga tadi udah terlihat. Bahkan tadi ada Blazing Blade dalam area tersebut. Kirk di sana mulai maju lagi. Dan King Kong sedikit HP-nya tersisa. Harus mundur, tidak bisa memaksakan. Tidak ada follow up dan Xavier maju. Oke, Xavier maju. Kirk berhasil untuk kabur. Wow. Inisiasi yang dilakukan oleh Keyboy ternyata nggak ada follow up pasti yang bisa diberikan oleh Onyx ID yang lain, sehingga hadirnya Kelra untuk bisa memperbarkan King Kong. Wah, datang lagi King Kong yang berusaha untuk bisa mengadu retribution, tapi setidaknya untuk sekarang King Kong yang gagal. King Kong mencoba untuk bisa mengejar lagi ke arah beberapa player yang dimiliki oleh Onyx ID, tapi Brusco bersiap ya. Udah maju satu langkah tadi. Ayo mundur loh ya. Tapi setidaknya dari Onyx ID ya mereka bisa secure ke arah dari Turtle sehingga agak sedikit bisa mengejar ketertinggalan yang sedang mereka alami. Lane bawahnya udah mulai didorong oleh Kelra yang bahaya nih. Kelra kalau misalkan emang bisa langsung tabrak belakang, Xavier dan Sans ini bakal lumayan terancam keberadaannya. Kayaknya Sans ya yang menjadi target utama juga, ataupun yang paling ujung-ujungnya Keyboy lagi yang kena juga. Karena mau nggak mau kan dengan flicker yang mereka bawa itulah yang bisa didapatkan. Yap. Ngilu ya. Dan kayaknya juga karena memang kita lihat Fanny yang nggak bisa terlalu panen kill di awal untuk di patch yang sekarang belum bisa jadi follow up secara pasti nih untuk inisiasi dari Keyboy. Deg-degan ngeliat Selena dari tadi. Apalagi Selenanya Super Prince Iya, kan? nyaris-nyaris mulu. Lu mendingan kena Selenanya Super Prince apa Selenanya Rosa? Sama aja, kalau kena Selena kalau bisa kita mah. Kita pilih aja ya? Iya. Bahaya. Wah, ilah, udah sekarang kena lagi. Sampai kaget gua kan. Sampai kaget dari tadi gua udah deg-degan ngeliatnya. Nyebut ya? Sampai nyebut ini. Mungkin satu jantung itu dari kemarin kita udah digembleng nih ya. Heart rate kita nih tinggi terus dari kemarin. Tapi untuk sekarang dari Onyx ID juga mereka nggak mau yang terlalu agresif, nggak mau ngambil resiko yang terlalu jauh lagi, bermain cukup hati-hati sembari menunggu untuk Xavieronya juga punya item modal untuk bisa membalaskan keadaan. Dan bahayanya adalah Sans. Oke, tertabrak satu player, berusaha untuk bisa kembali tersebut, dan Sans sekarang masih bertahan, bisa mencoba untuk bisa menyelamatkan diri, bahkan Lutfi-nya mau tidak mau dikala filasi dibuka di depan berbeda, ada satu hal yang bisa dihancurkan. Oke, Avatar of Guardian hanya dibuka untuk bisa melarikan diri, dan bahkan IMU terhadap Kamurat tadi udah dibuka untuk defense juga dari Sans. Dan kita jangan lupakan, Kairi pernah
pas di in game ngomong, kok lu bisa gitu lang? Pas dia pakai Valentina copy ke edit. Kok bisa gitu lah. Dan Kiboy seperti udah mengetahui siapa yang berada di dalam satu rebutan super bisa berhasil diamankan begitu baik tadi pergerakan yang dibikin oleh Kiboy mencoba masuk ke belakang. Tapi Kairinya terjebak, Kairi digebukin, Kairinya bisa kabur hanya saja rekan-rekannya tertinggal sedikit Blazing Duet. Masuk dan berhasil mengatakan damage yang begitu menyakitkan. Sarsnya gak bisa kabur lagi dan hilang mas sudah. 3 player dari Onyx ID. Iya, karena akhirnya teamfight-nya juga kalah orang ya. Karena Saveronya sebagai damage dealer lebih berfokus untuk mencari yang pasti adalah outer bottom turret yang coba untuk didorong. Tapi akhirnya Kelra yang hadir memporak-porandakan lini belakang dari Onyx ID, dan jangan lupakan Primal Red ini damage-nya juga gede. Yeah. The Wave Dragon dimulai, Kairinya emang udah enak main di area yang cukup sempit, tapi sayangnya balik lagi ini Fanny zaman now damage-nya nggak terlalu yang masif. Iya. Tinggal kayak Blazing Duet. Karena masuknya enak banget. Kenapa? Karena source skill dari keseluruhan beberapa pemain yang dimiliki oleh Onyx juga udah keluar semua kan. Dia masuk tanpa purify loh. Pede ya? Iya, padahal kan ada efek verify juga harusnya dari Valen. Tapi kayaknya ada informasi-informasi yang emang begitu jelas yang udah didapetin, ya udah masuknya santai banget. Dan purify-nya juga ya masih terjaga gitu ya, nggak ke-trigger banget. Onyx Philippines, mereka berhasil untuk bisa mendapatkan keunggulan, tapi wah 1v1 situation? Enggak ya harusnya ya. Tapi masalahnya ini edit juga bisa jadi salah satu hal yang harus diwaspadai sama Onyx ID loh. Ya. Bisa jadi stoppernya Fanny kan, kalau gitu terbang kena angka. Tuh kan kena. Semakin di belakang semakin terancam ya sebenarnya ya. Kenapa ya? Walaupun udah sama ya waktu itu, tapi kan dari yang kena itu mau jaraknya deket apa enggak, tapi tetap aja. Oke. Kirk yang bakal coba untuk memantau ya agar Kairi tidak bisa mendapatkan split push powernya, tapi King Kong Kena lagi, dilempar lagi, nyangkut lagi, dan Lutfi dikeroyok. itu semua sumber dari skill yang masuk ya, sampai The Wave Dragon sampai dari tadi 2 kali abis row-nya connect Lutfi yang bahkan gak sempat Avatar Guardian, gak sempat revitalize juga. Ya. Bonyok habis, harus menelan 4 kali poin dead sekarang. Berganti-gantian loh tadi itu semua. Ayo, siapa lagi yang belum masih damage? Ayo. Coba, Habis. mana sisinya yang belum kena sini? Oke, tapi Lord bentar lagi bakal spawn juga. Harusnya dari keunggulan yang bisa dipegang sama Onyx Philippines nih, mereka bisa setup duluan, tapi again dari Onyx ID mereka bisa memanfaatkan split push power mereka, dan harusnya Savero yang akan bisa menjalankan lane jauhnya supaya nanti SOD bisa membantu teamfight dengan cukup cepat. Yap, sementara sekarang berhasil tadi menendang ada satu player. Akankah dia bertahan, tapi Lutfi sejauh ini dengan Raven bukan ada Blazing Duet. Begitu menyakitkan. Spear of Destruction-nya connect, tapi terlalu berbahaya untuk Savero. Bisa masuk ke meter tersebut karena Kairi pun sudah hilang, tidak ada power retribution. Sementara Kirk yang berhasil membati ke arah dari Suns. Yap, dan double kill diamankan juga oleh Kirk. Terlalu banyak sisi yang akhirnya ngebuat dari Onyx ID tidak berkutik sama sekali, nggak segan-segan makan Lutfi-nya. Dan sampai akhirnya Kairi yang memang ada di tengah-tengah kerumunan, terlalu juga banyak stopper yang ngebuat akhirnya Kairi harus menelan poin dead pertamanya. Lord jatuh ke tangan dari Onyx Philippines, 9-1 sekarang. Semakin dominasi lagi, snowball lagi yang bisa dimanfaatkan oleh Onyx PH. Oke, sementara sekarang Lord harus segera dihilangkan. Harusnya di area purple buff udah kena tahan terus nih ya. Udah sulit-sulit nih Kairi nih. Udah makin susah lagi. Dan bottom lane-nya bukan Kelra ternyata yang pegang ya. Dari tadi Kirk terus. Dan jangan sampai nantinya Kirk juga punya damage loh. Biasanya kan ada Starlight side kan. Masih sempat nih tuh bisa ngamanin ke arah purple buff. King Kong mau mendekat kah? Ditarik sedikit ke arah belakang. Enggak. Gagal tadi seperti King Kong untuk bisa mencuri ke arah dari purple buff tersebut. Tertangkap basah Suns. Serba salah sih. Suns sekarang ada purify juga, dia lebih ke flicker tapi Lutfi. Oke, Lutfi. Mau nggak mau ambil kabel. Ya, harus mundur dulu dan mengikhlaskan inner turret hancur di arah bottom lane. Yap, sementara sekarang Savero harus mundur dengan Purify tadi yang sudah gunakan Spear of Destruction. Akan berpindah tempat, terlalu mengerikan. Super Flame udah berdiri di situ loh. Savero, connect lagi. Dilempar lagi dan Lutfi yang menjadi korban 10, 1 point kill. Yes, dan Lutfi udah gak banyak lagi hal yang bisa dia lakukan selain hanya menelan damage saja. 6 point dead. Bahkan item defense memang sebenarnya udah ada Radiant Armor, udah ada Dominance juga, tapi kayak terlalu terpatung gitu loh. Yep. Semuanya sisinya masuk. Poin kena 1, udah jalan tuh kombinasi semuanya. Karena dari tadi spellnya gak pernah aman, Spellnya pasti terus-terusan dipakai. Wah, kena lagi. Wah, ini. Oke. Mau kirain tadi Kairi mau maju tuh. Enggak ya, kayak memang udah main sabar dulu aja. Yep. Walaupun dari Onyx Philippines mereka udah dominate dengan 6.600, dan itu dia Starlium Sight yang baru saja kita perbincangkan sudah disematkan di tubuh Kirk yang akhirnya ngebuat ini Primal Red akan semakin bisa menjadi jaminan follow up damage juga. Ugal-ugalan. Maju lagi semuanya. Kirk coba untuk bisa membatik, berhasil tadi mengganggu di area purple buff. Saatnya berusaha bisa menyamakan diri, dan ada satu lagi Avatar Guardian, namun sekarang coba lihat pergerakan dari Kiboy malah tertinggal sendiri. Kiboy yang menjadi korban pengeroyokan. Jadi siapapun yang keluar pasti bisa dikombinasikan dengan Oke, the Blazing Duet mendadak masuk Kelra. Wow, begitu menyakitkan. Dan Lutfi gagal untuk cancel ya dari Unbreakable-nya habis juga. tadi dikeluarkan. Dan mereka berhasil memukul mundur sedikit. Oh, Revitalize juga ada ke-trigger lagi, dan Onyx Philippines mereka cukup disiplin. Sudah menghancurkan satu base turret, mundur lagi, lebih fokus lagi untuk bisa mengambil objektif yang sudah jauh lebih aman, yaitu Lord. Tapi Onyx ID mereka bakal coba untuk keluar dari tempat persembunyian mereka. Aduh. Santai itu. Ngeri ya. Teror-teror loh. Capek banget ya. Capek banget, dan Onyx Philippines juga mereka punya chance untuk tarik ulur, dan harusnya Onyx ID mereka nggak mau ngambil resiko lebih jauh lagi selain mundur, dan ya udah biarin aja Lordnya didapetin sama Onyx Philippines. Yang penting kita nggak ada yang tumbang sehingga kita masih bisa defense. Tapi ini Onyx
Filipina sama Onyx ID peringkat ketiga, mereka setidaknya udah ngantongin $250.000 ya. Kalau peringkat 3 ya, bedanya 100.000, peringkat 4 150.000. $250.000. Berapa yo? Sekitar 4 lah. Sekitar 4M lah sepertinya ya. Coba berapa yo? Oke, Brusco mau maju kah? Lah, berhasil mendapatkan dari Kara 12 kali bakal berhasil dikeluarkan. Kelranya masih selamat. Ada pergerakan dari Kairi namun sekarang WW udah harus digunakan pula. Selamat lagi Kelranya. Oke, si Kelranya selamat dan juga sebenarnya memang banyak pertukaran resource yang terjadi. Tapi masalahnya dari Onyx Philippines mereka nggak gentar, mereka bakal tetap coba untuk mengandangi Onyx ID agar tidak bisa keluar dari tempat yang aman. Tapi Kalau teman-teman begitu ya, Pak ya? Gimana kalau kita game 2 sweet aja? Iya. Buat siapa yang menang. Kalau teman-teman nanya gitu, apa tuh gimana gitu Ya, kan. tapi respect sih buat semua Respect. yang udah datang ke arena ya, ke Ya. Boulevard pastinya jauh-jauh ke Riyadh. Tuh, kakak-kakak udah emang udah ya mereka satu atap gitu loh sama-sama Onyx. Iya. Udah temenan juga secara personalnya. Saudara-saudara. Iya, mereka mah temenan. Yang ribut ini penonton-penonton online ya ilah. Saudara mereka kan saudara. Iya. Oke, mohon bersabar, mohon bersabar. Tapi ini Ada yang bilang nih, oh badut versus badut. Mereka pasti mau dia badut versus badut yang diperbutin 4M. Lu perebutin apaan, weh? Kocak 4M yang manusia. lain. Apa? Malam minggu menangis merenung. Ini malam minggu ya? Iya benar lagi. Heran gua ngeliat orang-orang ini, Cung. Tapi untuk ngelihat dari mereka vibes-nya masih chill banget ya. Masih Kayak chill. ya udah gitu. Ya udah gitu. Ini mentality yang harus mereka miliki juga walaupun memang tertampar gagal bisa ke grand final. Ya. Tapi best thing yang bisa didapetin adalah ya third place. Yap. Oke, pertarungan kita lanjutkan. Lutfi kembali menjadi orang terdepan, belum ada yang tumbang sejauh ini. 12-1 poin kill. 12-1 8.500. Onyx ID masih bisa bertahan juga. Tapi masalahnya dari Onyx Philippines mereka juga nggak terlalu hancur nih turret-turretnya. Masih terjaga dengan cukup baik, hanya ada outer top dan bottom. Sehingga ini menandakan bahwa split push power yang bisa dimiliki antara Fanny dan juga Moskov ini nggak berjalan dengan cukup baik ya. Karena lihat Onyx Philippines mereka rotasinya bareng-bareng semua. Sekalinya yang kena inisiasi, udah dipastikan dia nggak bisa bergerak sama sekali. Ya, nah sekarang Kelra juga ya penempatan posisinya, bagaimana dia mempertahankan dari stack artillery-nya, itu bagus banget loh tadi. Jadi masuknya tuh maksimal terus. Iya. Dan nggak ada yang bisa nge-stop dia nggak sih? Purify-nya ada. Iya. Mau diinisiasi juga, mau sama siapa? Kiboy sulit banget ya untuk menangkap Clara tentunya. Ini Savero mau ditabrak nih. Oke, King Kong memberanikan diri tadi sepertinya. Menabrak ke arah salah satu pemain dari Onyx ID, bahkan Brusco-nya tertinggal sendirian. Terbuka kesempatan. Kirknya kehilangan dari Mortal dan 2 player. Berhasil diamankan dari shutdown pula. Oke, ada Spear of Destruction. Sans mencoba untuk bisa maju, bahkan sekarang Savero berpindah tempat. Oke, ada satu buah move yang akhirnya bisa dipunish oleh Onyx ID, Kurt dan Brusco yang terlalu dalam juga karena base turret bottom lane-nya nggak hancur. Sehingga akhirnya Onyx ID selain mereka bisa bertahan, tapi akhirnya bisa nge-punish dan ini akan menjadi sebuah angin segar untuk bisa mengejar ketertinggalan. Karena akhirnya nih ada move-move yang lumayan agak sedikit over dari Onyx Philippines. Oke, ada pergerakan dari yang sepertinya mau dilanjutkan. Ada Abyssal Roar yang dilemparkan Kairi. Masih selamat. Akhirnya karena ada Savero yang udah punya attack speed juga, dua turret di tengah, outer dan innernya berhasil untuk bisa didapatkan. Sehingga akhirnya ini ngebuat dari Onyx ID punya vision yang lebih luas nantinya. Jadi nggak terlalu overthinking dengan adanya Super Friends juga, dan 8.000 tadi ini udah mulai dikejar, berarti 5.000 yang didapetin sama Onyx ID loh. Yap, Lumayan banget, dan akhirnya ngebuat dari Onyx ID keluar bisa dari defensive menetralisir mereka. lah. Iya. Ya, cuman masalah Kelra ini juga nih tuh lihat. Attack speed-nya, ngepoke damage-nya. Aduh, udah mengerikan. Oke, dan harusnya Onyx ID mereka bakal tetap kontes sih. Konsil. Oke, ada konsil tempat yang berbeda. Ada satu bantingan yang langsung dilakukan. Mereka mencoba untuk bisa mendapatkan arah Brusco, tapi tempat berbeda dari luar dan berhasil diamankan oleh Kiko. Bahkan sekarang blessing to win. Langsung saja mengcover ke dalam satu area mereka. Berhasil mendapatkan di total 2 player dimiliki oleh pemain dari Onyx ID. Brusco yang langsung diamankan, sementara Super Phoenix masih mencoba untuk bisa menyelamatkan diri. Tempat yang berbeda, Kiboy yang berhasil diamankan pula. Savero terjebak. Ada King Kong yang berusaha untuk bisa menabrak ke. Tidak, ternyata mundur. Oh, menabrak Kairi. Oke, di tempat yang lain Kairi harus bisa menyelamatkan dia. Bisa menggocek tadi ke arah bisa row Kairi. Waduh, dikit lagi. Awas King Kongnya bakal begal. Oke, ada King Kong di depan berbeda. Kairi, run Kairi, run. Masih selamat. Masih bisa terbang. Tapi masalahnya sekarang hanya ada 3 pemain untuk saat ini. Sans sebentar lagi bakal spawn, tapi Lordnya sudah mulai masuk ke area defensif dari Onyx ID. Yap, hanya ada 4 player jauh nih, tapi Kiboy sesaat lagi udah bisa bergabung. Lutfinya udah kehilangan beberapa player HP, tapi Savero tertancap tadi dengan adanya bisa Rayman Club tubuhnya mau tidak mau Purify pun langsung digunakan di tempat yang lain. Ada Lord yang memang benar-benar harus dihilangkan secara cepat. Oke, Purify untuk Savero membuat dirinya masih terjaga, dan Kairi. Oke, di tempat yang lain Kairi berhasil untuk bisa kabur lagi. Tapi nggak ada purple buff buat Kairi. Itu yang cukup menjadi ancaman karena Onyx Philippines mereka masih punya super wave minion berikutnya. Ya, oke, di depan lain ada satu bandingan dan itu adalah King Kong, tapi King Kong terlalu tebal. Spiro Mystery tadi jangkut, King Kong bahkan terkena level dari Fly, dan King Kong berhasil diamankan. Lutfi mau tidak mau langsung aja tahan badan di area terdepan, tapi sekarang coba lihat kerja tertinggal, kerja di Craig, dan mereka berhasil mendorong mundur 2 player dari Onyx PH yang berhasil diambil. Alright, Onyx ID mereka masih bisa bertahan dan juga dapetin poin yang lebih, yaitu Kurt dan King Kong yang berhasil dipunish. Intar replaynya ternyata 1 Tsunami Slam. Karena udah ada shield Unity yang dibuka sama King Kong, jadi gak ada lagi escape yang bisa dilakukan. Lutfinya memang terjebak di depan, tapi ya dia akhirnya juga punya durability yang menjanjikan dirinya untuk setidaknya selamat dengan Revitalize juga. Kurt
Herc yang nggak punya flicker akhirnya bisa ditumbangkan di tangan dari Onyx ID dan sekarang keadaan cukup berbalik. Oke, keadaan berbalik, ada belajar dua, jadi keluar kabel, tapi tertendanglah sudah saat mereka dibalikkan lagi dengan cukup cepat. Kiboy coba balik damage sakit banget dari Kelra. Di depan lain Super Prince mencoba untuk bisa menghalangi kepulangan pemain dari Onyx ID. Kiboy bakal dikejar. Oke, dikejar lagi Super Prince, mundur lagi. Oh, Kiboy kehilangan dari Mortal Kiboy sendirian, selesai. Yap. Gak banyak ya yang bisa dilakukan, SKP juga udah gak ada lagi flicker dalam keadaan cooldown, tapi Kairi dikejar dan gak akan dikasih sama sekali purple buff punya Fanny. Yap. Ini bakal ngehambat banget pergerakan dari Kairi itu sendiri. Dan sepertinya tidak akan ada kontes yang bisa dilakukan oleh Onyx sih, karena Kiboy-nya juga masih 30 detik lagi untuk spawn. Ini cukup berbahaya, dan Lord Evolve menit ke-20. Upaya dari Onyx Philippines tadi udah 2 kali attempt untuk masuk ke area high ground dari Onyx. Yap, Spell of Destruction dan gagal mereka mendekat lari ke area dari Lord, dan ini dia waktunya untuk Onyx Philippines. Bisakah mereka menyelesaikannya dengan Lord yang Harusnya kalau misalkan gak terlalu ke pick off 1 ya, mereka bisa kawal Lord Evolve-nya, ini bakal bisa jadi end the game. Maksudnya dari Wildcard siapa yang punya Lord malah bikin kesalahan dulu. Oke, Blippi. Sekarang kehilangan banyak banget Edwin Tubi. Aduh. Bagi ada Wishing Lantern juga kan tadi. Ngebuat dari loot-nya benar-benar bocor, revitalize lagi ke trigger, dan sekarang Onyx Philippines mereka akan mengawal Lord Evolve ini. Oke, ada Lord yang sangat-sangat tebal di tempat yang lain. Terlihat bisa bertahan sejauh ini dari Sapero, tapi sedikit lagi. Sapero down. Sepertinya tertutup sudah kemungkinan Warrior sudah bisa. Savage! What? Savage! Savage dari Kirk! EXP Laner, Edith! Satu hero power yang menutup game pertama dengan Savage dari EXP Laner. Wow! Wow. Oke. Savage! Savage bang! Ya sudahlah kalau begitu, Dower Panelist, Savage nih, gimana tuh? Wow, terima kasih Pak Bulu dan juga Awu. What a game. Game yang luar biasa. Yang ditampilkan oleh Onyx ID dan Onyx Philippines. Tapi ya ditutup dengan Savage sih.